Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selaku Ketua Des Pilkada DPD Projo, saya akan bacakan pengumuman dukungan Projo kepada calon kepala daerah gelombang ke-7. Masa depan Indonesia Emas 2045 adalah medan perjuangan dengan berbagai faktor yang ditentukan oleh berbagai peristiwa yang terutama terkait dengan membangun kehendak politik bersama dari pusat kekuasaan hingga entitas pemerintahan yang paling lokal. Dalam proses ini, DPD Projo kembali menegaskan pentingnya rakyat Indonesia di seluruh negeri untuk membicarakan masa depan bangsa dan daerahnya dalam Pilkada serentak 2024. Tugas dari seorang kepala daerah adalah bagaimana menyejahterakan keluarganya dan membangun daerahnya sesuai dengan mandat politik periodikal yang telah dimulai dari Pilrek dan Pilpres 2024. Karena itu DPP Projo melalui Des Pilkada, DPD dan DPC mengedepankan diskusi kesesuaian visi misi bakal calon kepala daerah dengan visi misi pemerintahan terpilih Prabowo Gibran dan keberlanjutan dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para calon kepala daerah yang telah proaktif membuka komunikasi dengan DPC dan DPD Projo dan kemudian hadir menyambangi kantor DPP Projo di Jakarta. Proses ini telah memfasilitasi diskusi mendalam tentang apa-apa saja yang harus dilakukan untuk membangun seluruh daerah di Indonesia dan bagaimana Projo dapat berkontribusi dalam pemenangan dan pembangunan daerah. Kita telah berbicara banyak tentang pembangunan SDM, digitalisasi pemerintahan dan ekonomi digital, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kita juga sudah membicarakan bagaimana mensinkronisasi program pusat dan daerah dan bagaimana Projo dapat menjadi jembatan ekstra antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Berikut adalah daftar calon kepala daerah yang akan pasti didukung oleh Projo. Pertama, Bapak Aliong Mus sebagai calon gubernur dan Bapak Sahrin Thohir sebagai calon wakil gubernur di Provinsi Maluku Utara. Kebetulan keduanya telah hadir di sini. Terima kasih Bapak Aliong dan Pak Sahir. Bapak Aliong Mus saat ini adalah Bupati Taliabu dan Bapak Sahir adalah Wakil Ketua DPRD Maluku Utara dari Partai Gerindra. Yang kedua, Bapak Darmansah sebagai calon bupati di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Beliau saat ini adalah penjabat Bupati Aceh Barat Daya yang kemudian pulang kampung dengan puluhan tahun pengalaman di pemerintahan Provinsi Aceh. Tiga, Bapak Ma'ruf Cahyono sebagai calon bupati di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini juga putra daerah yang pulang kampung ya. Sebelumnya beliau adalah Sekretaris Jenderal Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 4. Ibu Ika Puspitasari sebagai calon wali kota di Kota Mojokerto, Jawa Tengah. Beliau Jawa Timur. Beliau adalah wali kota Mojokerto 2018-2023. 5. Bapak Haji Yamin sebagai calon wali kota Banjarmasin dan Ibu Hajah Ananda sebagai calon wakil wali kota di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Yamin adalah wakil ketua DPRD Banjarmasin saat ini dan Ibu Hajah Ananda adalah sempat menjadi ketua DPRD Banjarmasin 2017-2019. 6. Bapak Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane sebagai calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara. Bapak Rusli Sibua adalah Bupati Morotai 2011-2015. 7. Bapak Hidayat sebagai calon wali kota dan Bapak Andi Nur Lama Karate sebagai calon wakil wali kota di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Bapak Hidayat adalah Wali Kota Palu 2016-2021, sedangkan Bapak Andi Nur Lama Karate adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palu. Bapak Edi Rusyandi untuk urutan nomor 8 sebagai calon bupati di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Beliau merupakan aktivis lama di Nahdlatul Ulama, di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI, dan anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat. 9. Bapak Dani Ramdan sebagai calon bupati di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bapak Dani Ramdan adalah PJ Bupati Bekasi pada tahun 2021, PJ Bupati Pangandaran pada tahun 2020, dan kembali menjadi PJ Bupati Bekasi hingga 2004, sekaligus Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Beliau sudah menerima surat rekomendasi dari Partai Gerindra. 10. Bapak Salmon Pigai sebagai calon bupati di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Beliau adalah anggota DPRD 2 periode di Kabupaten Paniai dari 2014 sampai 2024 dan adalah kader Projo. 11. Bapak Amsakar Ahmad sebagai calon wali kota dan Ibu Li Claudia Chandra sebagai calon wakil wali kota di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Amsakar adalah wakil wali kota Batam 2 periode 2016-2024, sedangkan Ibu Li Claudia adalah wakil ketua DPRD Tangerang Selatan dari Partai Gerindra. Ini Pak Prabowo khusus datang ke Batam untuk memberikan surat rekomendasi. 12. Bapak Erlin Hardi sebagai calon bupati di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau adalah PJ Bupati Kapuas hingga 2024 dengan pengalaman pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pernah menjadi pengajar di Universitas Palangkaraya. Demikian 12 nama calon kepala daerah yang pasti akan didukung oleh Projo untuk Pilkada 2024. Terima kasih.